Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabih. Ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita sampai di pertemuan keempat dalam membaca kitab Warakat. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan Al-Amr. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan Amr, Ana pengen sedikit mengulangi masalah kemarin wada, isti'mal dan hamal. Ya. Analogi mudahnya sebenarnya gini. Oke, kita tulis al-wada. Lalu al-isti'mal. Lalu al-hamal. Ya. Kita tahu kemarin bahwasanya wada adalah apa? Ta'liqul lafzi bi izail makna. Jadi peletakan suatu lafaz atas ma'ani yang sudah ada. Kenapa ta'liqul lafzi? Karena maknanya sudah ada, gerakan, terus tindakan segala macam itu udah ada, barangnya udah ada. Tapi untuk penyebutan suatu makna tersebut yang belum ada, makanya diletakkan suatu lafaz. Ta'liqul lafzi bi izail makna. Setelah itu, ketika kita sudah tahu tentang penyebutan suatu hal, ya kan, pasti ada orang yang ngomong, isti'mal, mutakallim. Ada mutakallim, jadi al-mutakallim. Ya. Ini berarti mutakallim. Ya, ketika mutakallim ngomong, ya kan, pasti dia menginginkan suatu makna. Karena tadi ada peletakan makna, sehingga makna yang diucapkan oleh mutakallim ini dia menginginkan sesuai dengan apa yang diletakkan. Lalu al-hamal ini as-sami. Sami ini dia apa? Dia memahami apa yang diucapkan oleh mutakallim. Ya kan? Ketika sami ini memahami sesuatu hal, nanti tergantung dia akan memahaminya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mutakallim atau tidak sesuai. Jadi kan kalau tidak sesuai, ya berarti dia salah dalam memahami. Tapi kalau sesuai, berarti dia betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mutakallim. Nah, masalahnya nanti adalah mutakallim ini ketika ngomong, dia akan, kemarin kita bagi ada dua, ketika dia sesuai dengan wada, berarti dia al-haqiqah. Ketika dia tidak sesuai dengan wada, dia majaz. Masalahnya, ada kadang orang yang dia mengucapkan sesuatu hakikoh, tapi dia menginginkan majaz. Tapi di dalam kalamnya nggak ada korina. Ketika nggak ada korina, berarti otomatis orang yang mendengar dia akan memahami secara hakikoh. Nah, makanya kenapa orang yang mengucapkan majaz pasti harus ada korinah atau dalil. Karena gini, ketika ucapan diungkapkan, pilihannya ada 4, ya kan? Ketika ungkapan diucapkan, pilihannya apa? Pasti pilihannya adalah hakikoh, ya kan? Ini kita terlepas dari kaidah, apakah al-aslu hakikoh atau majaz. Sehingga nanti dalil ini akan menjadikan bahwasanya mengisbat bahwasanya al-aslu fil kalam adalah al-hakikoh. Ketika ungkapan itu keluar, ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan secara akli. Ima dia hakikoh, ima dia majaz. Atau ima dia kilahuma, keduanya. Kan tadi pilihannya ini taksim akli. Ketika ungkapan itu keluar, pasti pilihannya adalah hakikoh, ima majaz, ima kilahuma, atau siwahuma, ya kan? Siwahuma. Kita tahu bahwasanya kalimat ketika dia diinginkan suatu makna, berarti dia muhmal atau mustakmal? Mustakmal.
kalimatnya mustakmal. Berarti siwahuma, berarti dia tidak masuk karena dia kalimatnya apa? Muhmal. Ya kan? Atau yang diinginkan kilahuma. Kita dari bawah, kilahuma. Pilihannya kalau kilahuma, kalau ada satu lafadz, dia punya dua makna dan maknanya itu sama-sama haqiqah, namanya apa? Mushtarak. Ya kan? Satu lafadz memiliki banyak makna yang hakiki, hakiki. Pilihannya mushtarak. Atau kalau dia apa? Majmu' dari makna tersebut. Ya, majmu'uhuma. Majmu' dari makna tersebut. Contoh kalau ada satu kalimat, kita contoh qur'. Ya, qur' itu mushtarak. Dia bermakna tuhur, bermakna haid. Ya kan? Sedangkan setiap lafadz itu asalnya memiliki makna satu. Maka ketika ada orang, ini nadir. Jadi mushtarak itu nadir. Makanya nggak mungkin setiap makna itu mushtarak, nggak mungkin. Pasti setiap makna itu dia, setiap lafadz punya satu makna. Dia nadir. Makanya bukan mushtarak. Dan bukan pula majmu'uhuma. Karena beberapa ada yang majmu'nya bisa tadad, bisa, masa ada ketika disebutkan al-himar, kalimat himar. Mana mungkin himar itu bermakna hewan dan manusia di satu kata. Kan himar bermakna rajul balid. Contohnya gitu. Apa mungkin dalam satu kalimat himar ini bermakna ini dua-duanya? Majmu'uhuma. Nggak mungkin. Berarti bukan. Kalau diungkapkan, lalu kita lihat, apakah yang diungkapkan seseorang ini adalah majaz? Bisa jadi. Tapi kalau majaz, kalau nggak ada qarinah, berarti ya huwa haqiqah. Ya kan? Huwa haqiqah, balik lagi ke haqiqah. Ya kan? Berarti ya kita nggak perlu melihat istilahnya. Intinya ketika dia tidak ada adillah atau nggak ada qarinah, berarti dia pasti dipahami apa? Haqiqah. Karena kalau majaz tanpa qarinah, apa bisa dipahami majaz? Nggak bisa. Maka dia huwa haqiqah. Lepaskan semua istilah. Kita nggak perlu pakai istilah ada majaz, ada haqiqah. Ya huwa haqiqah. Kalau tanpa dalil. Maka kenapa al-aslu fil kalam adalah al-haqiqah. Kayak gitu. Ya. Sekarang kita masuk pembahasan hari ini. Ya. Ini diulangin karena mungkin kemarin kalimatnya mungkin ada terbalik atau mungkin kurang jelas. Maka sekarang kita masuk ke pembahasan beliau, Imam Juwaini dan Imam Mahalli, masuk ke pembahasan amr. Di amr ini beliau memiliki, bahasa kita sekarang ada 8 mabhas. Ya. Di sini ada 8 mabhas. Pembahasan yang ada dalam bab amr beliau. Yang pertama dia haqiqatul amri. Ya, jadi takrifnya apa? Hakikat dari amr itu apa? Pembahasan dalam haqiqah ini ada 8 mabhas. Yang pertama haqiqatul amri. Lalu yang kedua, beliau nanti akan menjelaskan sighatul amri wa mafaduhu. Atau ma yufidu sighatul amri. Sighatul amri wa mafaduhu. Yang ketiga, kalau boleh dicek nanti kalau ada yang kelewat, halil amrul mutlak yufidut takrar. Ya, masalah amr mutlak itu menunjukkan takrar atau tidak. Lalu selanjutnya apa? Al-amru mutlak hal yufidul faur au tarahi.
Oke, selanjutnya apa? Muqaddimatul wajib. Selanjutnya beliau akan bahas mas'alatul ijza. Ya. Karena fi'il kalau sudah dikerjakan, apakah dia akan disifati dengan ijza? Ya, atau tidak? Ya, masalah ijza. Setelahnya berarti sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang ketujuh ini masalah al-ma'mur atau al-mukallaf. Siapa yang masuk ke dalam khitab amr atau nahi? Sama nanti karena amr dan nahi dia takobul, maka dimasukkan ke dalam amr sehingga ketika nahi tidak disebutkan. Ini masalah al-ma'mur atau al-mukallaf. Al-ma'mur atau al-mukallaf. Yang terakhir halil amru bisyai' amrun bididdih. Jadi insya Allah di dalam permasalahan amr kita akan ada 8 mabahas. Hakikatul amr, sighah nanti selanjutnya sighatul amr, selanjutnya al-amrul mutlaq hal yufidu takrar aula. Yang keempat al-amrul mutlaq hal yufidul faur atau yufidu tarakhi atau ada mazhab yang lain. Lalu muqaddimatul wajib. Ya, ada muqaddimatul wajib. Setelah muqaddimatul wajib ada mas'alatul ijza. Apakah ketika fi'ilnya telah dikerjakan dia disifati ijza? Apakah ijza itu dia ya ta'allaqnya bi fi'lil ma'mur atau bi suquti al-qada dan seterusnya. Yang ketujuh sebelum terakhir al-ma'mur al-mukallaf. Siapa yang masuk ke dalam khitab? Yang terakhir halil amru bi syai' amrun bididdih. Ya, apakah ketika dikatakan berdiri atau bergeraklah contoh, apakah atau contoh kita katakan duduk, ya kan? Apakah dia larangan untuk berdiri atau larangan untuk duduk dan seterusnya? Nah, maka nanti ada khilaf amrun bididdihi, dia amrun bi jami'il addad atau seterusnya itu ada khilaf. Ya. Sudah? Oke. Oke. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal amr, sekarang masuk ke hakikatul amr. Beliau Imam Juwaini di sini memberikan ta'rif wal amru istid'aul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Perhatikan. Di sini al amru, ta'rif dari amr adalah al istid'a. Istid'a ayat tolabud doa, berarti tolab. Ada tolab di sana. Al-fi'li, tolabul fi'li. Berarti yang diminta adalah suatu pekerjaan. Tolabul fi'li. Ketika dikatakan tolabul fi'li, berarti keluar dari ta'rif ini adalah apa? An-nahi. Karena nahi dia tolabu at-tark. Nanti khilaf juga, apakah tark itu dia fi'il atau bukan? Jadi kita ikuti ini dulu. Istid'aul fi'li. Keluar dari fi'il at-tark. Bil qawli. Ya. Penting diperhatikan bil qawli. Dengan qaul. Ya, dengan qaul. Tolabul fi'li bil qawli. Dengan qaul. Berarti keluar dari qaul apa? Al-kitabah, al-isyarah, dan seterusnya. Ketika ada suatu permintaan, dia kok menggunakan selain qaul, berarti dia termasuk permintaan dengan secara apa? Majaz. Bukan hakikah. Karena hakikah permintaan, hakikatul amri, perintah maksudnya, itu adalah
dengan al-qaul. Mimman huwa dunahu. Ya, mimman huwa dunahu. Ya. Permintaan fi'il terhadap orang yang lebih bawah. Bahasanya itu lebih bawah. Maksudnya bawah apa? Derajatnya. Jadi bukan umurnya atau bukan yang lain, tapi derajatnya. Ya, mimman huwa dunahu rutbatan. Maksudnya gitu. Lebih rendah derajatnya. Ala sabilil wujub. Perintahnya ini dalam bentuknya apa? Wujub, wajib dikerjakan. Tadi kita jelaskan bahwasanya keluar dari ta'rif fi'il, istida'aul fi'li, keluar ta'rif nahi. Karena nahi adalah atar. Bil qauli, berarti dia selain dengan qaul dia bukan amr secara hakikah. Atau nanti ada khilaf bahwasanya apakah amr ini dia nanti qaulnya nafsani atau lafzi. Makanya sehingga karena beliau mengucapkan dengan qauli maka dia amrnya amr lafzi. Seperti itu. Mimman huwa dunahu. Nah, di sini ada khilaf antara usuliyin. Apakah amr ini mengharuskan ada persyaratan bahwasanya yang memerintah memiliki derajat yang lebih tinggi daripada yang diperintah atau tidak? Ataukah dia mempersyaratkan adanya al-isti'la? Maksudnya apa? Dia mengagungkan atau dia ada sifat keagungan di dalam perintahnya. Itu khilaf antara usuliyin. Jadi nanti khilafnya ada dalam amr i'tibar apa? I'tibaril ulu. Ini i'tibar al-isti'la. Ya. Kalau ulu ini sifat dari apa? Mutakalimnya. Sifatul mutakalim. Jadi sehingga apa? Sehingga dia mempersyaratkan adanya derajat yang lebih tinggi dari yang memerintah daripada yang diperintah. Sehingga kalau ada anak mengeluarkan sigot amr atau mengeluarkan suatu perintah kepada bapaknya contoh, atau hamba kepada tuannya, itu apakah disebut amr? Bukan. Seperti itu. Dia disebut soal ala istilahi Imam Mahalli di sini. Kalau isti'la, dia min sifatil kalam. Sifat kalamnya. Jadi dia menjadikan kalamnya itu seakan-akan agung. Jadi karena dia memerintah, maka kalam ini agung. Ya. Secara zahir kalimat, secara zahir nasnya di sini, mimman huwa dunahu. Ini seakan-akan beliau hanya mensyaratkan al-ulu dari sifat mutakallim. Tapi bisa saja dia yahtamil bahwasanya beliau juga mensyaratkan apa? Al-isti'la. Karena kalau ulu bisa jadi yahtamil isti'la. Seperti itu. Ya, karena ya pasti kalau dia derajat yang memerintah itu lebih tinggi, pasti perintahnya secara azamah. Jadi dia bisa jadi mensyaratkan dua. Tapi secara dohir nasnya, secara dohir Imam Juwaini di sini, atau secara dohir waraqat, mimman huwa dunahu ini dia hanya mensyaratkan al-ulu, duna al-isti'la. Okay. Lalu selanjutnya ala sabilil wujub. Ala sabilil wujub. Keluar dari ta'rif ini berarti apa? Ghairul wujub. Ghairul wujub. Berarti seakan-akan mengatakan bahwasanya nadab itu bukan amr. Ya. Nadab ini bukan amr. Nah, nanti beliau dari siaknya di sini Imam Mahalli akan mengatakan ya memang bukan amr, tapi bukan amr secara apa? Secara hakikoh. Tapi secara majaz dia amr.
Makanya di kitab yang lain atau bahkan Imam Juwaini sendiri dia tidak mensyaratkan ala sabilil wujub dalam amar itu, sehingga masuk ke dalamnya adalah nadab juga ya. Nadab masuk ke dalam amar. Khilaf antara ulama, kenapa nadab tidak disebut amar? Karena yang pertama, amar itu dia mensyaratkan ala sabilil wujub, ala sabilit tahattum. Itu karena apa? Karena kalau orang tidak mengerjakan suatu perintah, dia berhak mendapatkan hukuman. Ada ayat Allah berfirman, afa asaita amri. Nah, disifati orang yang meninggalkan amarnya dia asi. Jadi orang yang asi dia berhak mendapatkan hukuman, ya kan? Lalu dalil yang kedua, orang yang mengatakan amr itu harus wujub adalah di dalam nadab itu tidak ada masyaqqah. Di dalam nadab tidak ada masyaqqah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Rasulullah, ketika Rasulullah di hadis siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Laula an asyqa. Jadi mafhumnya di situ apa? Siwak itu tidak ada masyaqqahnya. Siwak tidak ada masyaqqah. Padahal taklif atau perintah itu mafihi kulfah. Enggak ada masyaqqahnya. Sehingga ulama usul di sini mengatakan kalau enggak ada masyaqqah berarti dia bukan perintah. Lalu dijawab, enggak. Nadab itu juga perintah. Dalilnya apa? Semua orang sepakat bahwasanya nadab itu adalah fi'il to'ah. Ya. Fi'il to'ah. Ketika orang melakukan perkara mandub, dia disifati taat apa enggak? Taat. Setiap taat yaitu adalah dia mengerjakan perintah. Makanya nadab itu juga masuk ke dalam perintah. Jadi ini khilaf antara orang yang mengatakan amr itu terkhusus untuk yang wujub atau dia masuk ke dalamnya nadab, seperti itu. Lalu juga dalil yang selanjutnya kita perhatikan. Ada qadar mustarak antara nadab dan wajib. Qadar mustaraknya adalah sama-sama tolab. Ya. Maka ulama mengatakan kalau kita bisa bawa ke dalam hal yang umum, kenapa kita harus masuk ke khusus? Di sana ada qadar mustarak antara nadab dan wajib, yaitu apa? Tolab. Sehingga amr itu tidak terkait antara apakah dia wajib atau sunnah. Intinya adalah ketika di dalamnya dia ada tolab, maka dia dinamakan amr. Seperti itu. Lalu Imam Mahali mengatakan fa in kana listida'u minal musawi summiyal timasan wa minal a'la summiya su'alan atau du'aan, ya, dinamakan doa atau soal. Syarah ini dia tafri' atau dia muqabil dari ta'rif yang mana? Fa in kana listida'u minal musawi, dia tafri' dari mimman huwa dunahu. Mafhum? Ini istilah aja. Fa in kana al-istida'u minal musawi, ketika derajatnya sama maka dinamakan iltimas. Tapi kalau dari a'la atau perintahnya dari adna ilal a'la, maka dinamakan soal ataupun doa. Tapi semua ini kalau kita masuk ke dalam madhab yang kedua tadi, yang inti dari amr adalah tolab, semua ini hanya adalah qarinah. Jadi dia disebut iltimas kapan, disebut doa kapan, disebut yang lainnya kapan, itu dengan qarinah. Intinya dia memang sigotnya sigot amr, dengan qarinah yang lain dia bisa dinamakan iltimas, doa, dan seterusnya. Wa in lam yakun ala sabilil wujub, kalau tidak dengan cara wujub atau tidak dengan wujub harus dikerjakan seperti itu, ini muqabil atau tafri' dari ala sabilil wujub bi anju wizatarku, ya, perintah yang dimana di dalamnya boleh ditinggalkan, maka apa? An-nadab maksudnya. Fadhahiruhu, maka dari zahir ta'rif itu annahu laisa bi amrin, dari zahir amrnya dari zahir ta'rifnya itu tidak dinamakan amr ai fil haqiqah, secara makna hakiki, tapi dia dinamakan amr secara makna majazi. Nanti menurut madhab yang kedua,
yang dia hanya mencukupkan tanpa ada qaid ala sabilil wujub, an-nadab dia tak masuk ke dalam amr secara hakiki. Tapi kalau dengan ta'rif ini, maka nadab masuk ke dalam amr secara majazi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini masuk ke mabahas kedua. Wasighatud dallatu alaih. Ini masuk ke mabahas kedua tadi, sighatul amri. Wasighatuhu ad-dallatu alaihi if'al. Jadi sighatuhu ay huwa baliknya ke amr, ad-dallatu alaihi if'al. Sighahnya adalah if'al. Yang maksudnya dari if'al bagaimana? Seluruh bentuk atau dia maddahnya. Jadi bukan hay'ahnya, bukan alif, fa, ain, lam saja. Tapi seluruh maddah yang menunjukkan di dalamnya adalah amr. Ada perintah di dalamnya. Maka dikatakan di sini idrib wa akrim. Nah, wa akrim kan bukan if'al. Ya kan? Washrab dan seterusnya. Nah, apakah lalu pertanyaannya, apakah ada sighat yang lain selain if'al yang menunjukkan makna perintah? Ada. Jadi ketika ada sighat yang lain dia juga menunjukkan perintah, maka dia juga bisa disebut tolab. Sehingga ada beberapa sighat yang dia juga menunjukkan makna tolab. Yang pertama, ya, tadi berarti kita anggap if'al itu sebagai pokoknya. Nah, jadi beberapa yang lain ini yang akan kita sebutkan dan kita tulis itu ma yakumu maqama if'al. Seperti itu. Yang pertama ismu fi'il amr. Ya. Isim fi'il amr. Ya. Contohnya apa? Soh, mah, dan seterusnya. Sohin, mah, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada al-mudhari' al-makrun bi lamil amri. Contohnya apa? Banyak. Ini contohnya banyak. Ini kita terlepas dari apakah perintahnya wajib ataupun nadab ya. Tapi intinya adalah ini sighahnya. Kita lihat dari sighahnya. Contohnya fal yaktub. Fal yaktub wal yumli lilladzi di ayat ada. Nah, contohnya di sini fal yaktub. Di sini yaktub dia fi'il mudhari', dia makrun bi lamil amr. Ya. Makrun bi lamil amr. Sini ada lamul amr. Sehingga dia dikatakan dia juga yakumu maqama if'al. Lalu selanjutnya al-masdar an-naib an apa? An fi'il amr. Contohnya apa? Wal walidaini wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsanan. Jadi ihsanan di sini ya, ihsanan di sini dia apa? Masdar. Dia menggantikan fi'il amr. Ay ahsinu walidakum.
Lalu selanjutnya ini 1, 2, 3. Yang keempat, al-masdar fi jazai asyart. Ya. Al-masdar fi jazai syart. Contohnya di Al-Qur'an, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar ar-riqab. Fadarba, darb di sana dia masdar, dia kedatangan. Fa idza laqitumul ladzina ila akhirih fadarba. Di sini ada idza, dia ada syarat. Lalu fadarba riqab, di sini dia jawabnya atau jaza syaratnya. Maka ketika dia jadi jaza dari syarat, dia karena masdar makanya dia ada apa? Ada fa. Makanya dia fadarba riqab, di sini dia menggantikan fi'il amr. Yang kelima, apa yang kelima? Dia khabar al-warid bimakna insya atau khabar bimakna insya. Contohnya apa? Wal mutallaqatu yatarabbasna. Wal mutallaqatu yatarabbasna. Ya. Di sini yatarabbasna dia bukan fi'il amr, dia bentuknya khobar. Ya. Tapi di sini dia menunjukkan perintah. Yang keenam, farodo atau kalimat kataba, farodo atau di ayat yang haji itu, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ini kutiba di ayat shaum, kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Jadi beberapa lafadz ini menggantikan apa? Menggantikan fi'il amr atau menggantikan sigot amr, seperti itu. Jadi ada beberapa ini menggantikan sigot if'al atau fi maddatihi. Walillahi 'alan nasi. Jadi ala dia di situ seakan-akan ada taklif di situ. 'Alan nasi, kutiba alaikum. Sebenarnya kan kayak kutiba alaikum. Jadi ada taklif di alaikum. Sama walillahi 'alan nasi. Jadi diwajibkan atas manusia. 'Alan nasi. Sampai mana tadi? Sampai sigotnya, lalu wahia indal itlaq. Nah, dia masuk ke ma yufidu fi'il amr. Wahia indal itlaq wat tajarrud anil qarinah as-sarifah an talabil fi'li tuhmalu alaihi ay alal wujub. Ya. Wahia, karena hiya berarti dia sigotnya. Sigot amr indal itlaq, ketika dia mutlak mujarrad anil qarinah, dia maknanya ala sabilil wujub. Ya. Sigot amr
ketika dia tidak dibarengi dengan qarinah, maka dia yufidu al-wujub. Contohnya di sini beliau memberikan contoh nahwu aqimus shalah. Contohnya adalah aqimus shalah. Di sini aqimu dia fi'il amr. As-shalah dia maf'ul, di sini maf'ul sebagai apa yang diperintahkannya. Berarti mengerjakan sholat atau mendirikan sholat adalah perintah, hukumnya apa? Wajib. Ya, aqimus shalah. Illa ma dallat dalilu ala annal murad minhu an-nadab awil ibahatu fayuhmalu alaih. Kecuali ada dalil, ada ma atau dalil di situ atau qarinah yang menunjukkan bahwasanya maknanya adalah an-nadab awil ibahah fayuhmalu alaihi. Maka maknanya dibawa ke nadab awil ibahah. Alaihi haknya ala tanawub, baliknya ke nadab awil ibahah. Au ai ala nadbi awil ibahah. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya min an-nadab awil ibahah ini hanya misal, bukan al-istiqsa. Jadi bukan untuk menunjukkan bahwasanya ketika amr itu bukan wujub, maka dia menunjukkan nadab atau ibahah saja, bukan. Dia hanya sebagai ala sabilil misal. Dia hanya sebagai contoh saja. Bisa dilihat di kitab-kitab yang lain, ada yang sampai 16, ada yang sampai berapa? 10 lebih dan seterusnya. Nah, itu makna dari sifat amr. Ketika dia ada dalil di sana, ada qarinah. Misalun nadbi. Contoh dari nadab, fakatibuhum in alimtum fihi khaira. Ini masalah kitabah. Contoh dari nadab adalah masalah fakatibuhum. Maka berakatlah kepada mereka dengan akad kitabah in alimtum, jika kamu ketahui di dalam diri mereka ada kebaikan. Akad kitabah yaitu apa? Ini akad antara tuan dan budaknya. Jadi tuannya berakad dengan budaknya bahwasanya, atau ini sebuah akdu itak. Dia itak ingin membebaskan budaknya dengan syaratnya adalah budaknya dia harus membayar dengan nominal sekian, dengan tanjim atau dengan taksid. Dia harus membayar di bulan pertama segini, bulan kedua, dengan ada batas waktu dan batas nominalnya. Jadi nominal dan waktunya ditentukan. Jadi bukan mutlak. Wa mithalul ibahah, dan contoh dari ibahah, wa idza halaltum fastadu, dan ketika kalian sudah halal atau tidak muhrim, tidak dalam keadaan ihram seperti itu, fastadu, maka berburulah. Fastadu di sini perintah. Tapi perintahnya ala sabilil ibahah. Tadi di atas mana perintahnya? Fakatibuhum. Di bawah ini perintahnya fastadu. Yang atas menunjukkan nadab, fastadu dia menunjukkan ibahah. Dalilnya apa? Imam Mahali mengatakan, waqad ajma'u ala adami wujubil kitabati wal istiyadi. Dalilnya adalah ijma'. Dalilnya ijma'. Tapi coba diperhatikan lagi. Waqad ajma'u, ijma'nya atas apa? Ijma'nya atas apa? Atas adam wujub. Bukan ala ibahah atau ala an-nadbi. Bagaimana bisa menjadikan bahwasanya hukumnya nadab atau ibahah? Kan ijma' hanya tidak mengatakan tidak wujub, tidak wajib. Dia hanya seakan-akan dalilnya dia ala ba'dil mudda'a. Ini kan mudda'a itu statement. Maaf kan maksudnya ba'dil mudda'a. Jadi tadi kan statementnya adalah ketika ada dalil, dia menjadi tidak wajib lagi. Dan kita berikan contoh yang tidak wajib adalah nadab dan ibahah. Contohnya yang pertama dalam nadab adalah kitabah. Yang dalam ibahah adalah istiyad atau berburu setelah muhrim. Lalu dalilnya apa?
Dalilnya adalah, menurut Imam Mahli mengatakan, dalilnya adalah ijma' bahwasanya kitabah dan istiyad atau berburu itu tidak wajib. Dan bahkan hanya menunjukkan ketidakwajiban aja. Tidak menunjukkan bahwasanya istiyad itu mubah ataupun kitabah itu sunnah. Nah, berarti ini dalilnya adalah dalil untuk ba'dil mudda'a saja. Nah, harus ada dalil lain yang mentakyin bahwasanya setelah tidak wujub ini dia menjadikan dia nadab atau menjadikan dia ibahah. Nah, seperti itu. Dalilnya adalah fakatibuhum in alimtum fihi khaira. Nah, di sini kalau nusah antum sama kayak ana, nusahnya pakai tahqiqnya Syekh Amjad Rasyid ini, beliau menukil Qurtubi. Di tafsir Qurtubi dijelaskan panjang, lebar dan seterusnya, bisa dibaca. Atau fakatibuhum in alimtum fihi khaira. Ini dalilnya adalah apa? Dalilnya adalah itak atau memerdekakan suatu budak itu adalah perkara yang dicintai oleh syari. Seperti itu. Jadi diharapkan oleh syariat bahwasanya tidak ada budak di muka bumi ini. Kan jelas itu sebenarnya. Secara umum syariat Islam secara umum bahwasanya pembebasan budak itu sebenarnya matlub. Tapi karena dihilangkan secara jumlatan, itu nggak mungkin, makanya bitadrij. Ada ketika kafaroh dia harus membayarnya dengan itik raqabah, terus nanti ketika ini boleh kitabah, ketika dia umul walad, nanti ketika melahirkan anaknya, terus nanti ibunya jadi ketika bapaknya meninggal, ibunya jadi merdeka, dan seterusnya. Nah, itu secara tidak langsung syariat menginginkan hilangnya perbudakan. Maka ini bentuk dari nadabnya di situ. Atau wa idza halaltum fastadu. Qarinah dari ibahahnya apa? Qarinah dari ibahahnya adalah dia, ini ala khilaf ulama juga, khilaf usuliyin, bahwasanya amr setelah hadar, amr setelah nahi, apakah dia yufidul wujub atau yufidul ibahah dan seterusnya. Nah, ini dalil dari ibahah istiyad. Atau ada yang mengatakan dia qarinahnya adalah hukum asal dari istiyad tersebut. Hukum asal dari istiyad adalah mubah. Maka qarinahnya adalah ibahah itu. Oke. Jadi mafhum ya, waqad ajma'u ala adami wujubil kitabah wal istiyad. Ini dalil fi ba'dil mudda'a. Dia bukan dalil untuk ta'yin mudda'anya. Di sini panjang bahwasanya akad kitabah itu dia harus, karena namanya setiap akad itu dia harus ada tarodi, dan tarodi itu mahalnya kan di hati dan seterusnya. In alimtum fihi khaira, in alimtum, apakah kita bisa mengetahui dalam dirinya ada kebaikan atau tidak? Kan nggak mungkin. Maka sehingga ya mau nggak mau harus ada tarodi. Ketika tuannya nggak ridho untuk melepaskan budaknya, berarti dia ya nggak bisa lepas, nggak bisa merdeka. Maka dia bukan ala sabilil wujub. Ini tadi membahas keberapa? Kedua. Oke. Ya, yang pertama haqiqatul amr, sigohnya. Lalu selanjutnya wala yaqtadi takrar ala sahih. Ini pembahasan masalah bahwasanya amr halil amrul mutlak atau amrul mutlak hal yaqtadi at-takrar. Ini masalah panjang lebar, perdebatan masalah usuliyin dalam usuliyin dan dalam usuliyin. Kita ingin tahu dulu mahal nizaknya di mana. Halil amru yaqtadi takrar ala sahih. Wala yaqtadi takraru ala sahih. Karena wala yaqtadil amr at-takrar ala sahih. Jadi menurut pendapat yang sahih, amar itu tidak menunjukkan
dari segi perintahnya ya, jadi sebenarnya yang dilihat itu bukan amarnya, tapi sigotnya sebenarnya. Apakah sigot amar itu menunjukkan takrar atau tidak? Kita perlu lihat. Yang pertama, al-amr. Al-amr. Ya. Al-amru, biar kita tahu mahal niza di dalam mana yang tadi takrar atau tidak. Ada dua. Al-amr itu pasti imma dia mutlak atau imma muqayyad. Al-amr berarti al-mutlak atau al-muqayyad. Mutlak jelas, karena dia nggak ada takkid berarti nggak ada tafriknya lagi. Karena dia muqayyad dia karena kita ingin di permasalahan kita di sini adalah takrar atau tidak takrar, maka muqayyadnya ya dengan ini, dengan permasalahan ini. Muqayyad bil marrah. Muqayyad bil marrah. Maksudnya gimana? Dia a'ti zaidan marratan. A'ti zaidan fulusan marratan. Jadi kan dia ditakkid dengan ada marrah. Sekali aja. Berarti muqabilnya apa? Takkidnya dengan apa? Takrar. Salah sama rot. Berarti dia 3 kali muqayyad. Au muqayyad bi apa? Bisifah au syart. Bisifah au asyart. Makna sifah di sini, makna sifah indal usuliyin itu lebih luas daripada makna sifah inda an-nahwiyin. Jadi sifat menurut usuliyin itu apa? Lafdzun muqayyidun li akhar. Ini. Jadi setiap lafadz yang mengikat hal lain atau lafadz yang lain, dia dinamakan sifah indal usuliyin. Jadi dzaraf itu masuk ke sifat indal usuliyin. Terus apa lagi? Jar majrur dia juga menjadi sifat. Na'at juga masuk ke dalam sifat min babil aula. Ya. Sebenarnya lafadz muqayyid li akhar dia bukan apa? Walaisa syartan wala ghayatan wala istisnaan. Dia bukan istisna, bukan ghayah, bukan apa tadi? Walaisa apa tadi apa? Walaisa syartan wala ghayatan wala istisnaan. 3 ini. Ya. Ghayah dia mengikat enggak? Mengikat. Tapi dia bukan termasuk dalam sifat usuliyin. Ya. Nanti kalau pengen lihat takrifnya ada di mafhum mantuk, mafhum nanti ada mafhum ghayah, mafhum sifah dan sebagainya. Di sifah ini nanti biasanya ada takrifnya situ. Takrifnya ini, lafdzun muqayyidun li akhar wa laisa sifatan wa laisa istisnaan wala ghayatan wala syartan. Itu. Ketika dia muqayyad bil marrah. Contohnya tadi, a'ti zaidan marratan atau takrar a'ti zaidan salasa marrat. Maka dia apa? Yuhmalu ala taqyid. Yuhmalu alal qaid. Dah, yuhmalu alal qaid. Nah, nanti di sini ketika dia diikat takyidnya dengan sifat atau syarat, ulama beda pendapat. Usuliyin beda pendapat. Contoh. Contohnya ketika ada seorang ngomong ke wakilnya. Ya. Talik zaujati in dakhalati ad-dar. Ya. Sifat au syart. Di sini berarti apa? Sifat. Karena dia ada in.
apakah dia yaqtadi takrar atau enggak? Yang pertama, ulama mengatakan la yaqtadi takrar. Nah, yang pertama, la yaqtadi takrar. Dalilnya apa? Dalilnya ya ini. Ketika ada orang ngomong ke wakilnya, terus tolak zaujati inda khalatid dar. Apakah ketika zaujahnya setiap masuk rumah dia boleh mentolak? Enggak. Dia hanya boleh tolak seberapa? Sekali saja. Yang pertama saja. Selanjutnya udah tidak boleh mentalak. Ulama yang lain mengatakan, apakah ketika ditakkid dengan sifat atau syarat dia yufidu takrar? Iya, yufidu takrar. Dari mana? Ada itijahin, ada dua itijah. Ya. Dia yufidu takrar yang pertama, iya, dia yufidu takrar dilihat dari segi apa? Lafadz. Dari segi lafadz. Karena dia adain, kita tahu bahwasanya masyrut dia akan terjadi ketika ada apa? Syaratnya. Ketika syaratnya ada, berarti masyrutnya pasti harus terjadi. Nah, maka secara lafadz dia yaqtadi takrar. Oke? Ulama yang lain ngomong, enggak. Secara lafadz dia la yaqtadi takrar. Dalilnya apa? Dalilnya ya ini, tolak zaujati inda khalatid dar. Dia layak tadi takrar. Tapi secara kias, dia yaqtadi takrar. Kenapa? Karena syarat dan masyrut ini seakan-akan dia illah dan ma'lul. Sehingga ketika ada ilahnya pasti ada maklulnya. Karena ya itu mulazamah. Alaqahnya mulazamah. Sehingga ketika ada ilah, dia ada maklul. Dan makanya yaqtadi takrar min haitsul qiyas, la min haitsul lafadz. Tadi ulama, makanya Anda bilang ada dua pendapat. La yaqtadi at-takrar, berarti ana tulis la takrar. Dia at-takrar. Takrar dia dua. Min jihati al-lafzi. Ini min jihatil qiyas. Gitu. Jadi secara lafadz, jadi seakan-akan yang itijah pertama mengatakan dia takrornya dilihat dari segi apa sih? Dari segi lafadznya. Ulama yang kedua mengatakan dia secara lafadz enggak, dia la yaqtadi takrar. Karena kalau perintahnya kan talik ini tadi. Ketika dia telah melakukan berarti dia telah imtithal, selesai. Layak tadi takrar. Tapi secara kias, namanya syarat masyrut, dia seperti illah wa maklul, sehingga dia mulazamah. Maka dia yaqtadi takrar min haitsu atau min jihatil qiyas, la min jihatil lafzi. Lalu pembahasan kita sekarang, wala yaqtadi takrar ala sahih, itu di mana? Pembahasannya adalah al-amrul mutlaq. Al-amrul mutlaq. Di al-amru al-mutlaq. Jadi kalau al-muqayyad, ya ini tadi. Kita bahas di awal karena apa? Karena pembahasan inti pokok kita di al-amru al-mutlaq. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, yang disebutkan oleh Imam Juwaini di Waraqat, la yaqtadi takrar. Walal marrah. Sebenarnya seperti itu. Jadi dia tidak layak tadi, dia tidak harus ada pengulangan dan tidak disyaratkan satu kali. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika dia yaqtad, kita tulis contoh ya, contoh. Contohnya apa? Contohnya iftiradiyah contohnya. Contohnya apa tadi? Atau if'al aja lah. Kalimat if'al paling mudah. Ada qarinah di sini? Enggak ada. Ketika tidak ada qarinah, maka kan pembahasan kita ada di amrul mutlaq. Tidak ada qarinah sama sekali. If'al.
kalimat if'al ini, andaikan dia menunjukkan marroh, menunjukkan bahwasanya dia lil marroh, ketika dia ditakyid marroh atau if'al marrotan, lakukan sekali. Ya. Kalau dia ditakyid marrotan, kalau saja if'al ini menunjukkan marroh, berarti kalimat marroh ini disebutkan berapa? 2 kali. Berarti dia takror. Kalimat marroh yang kedua la yufid syai'an. Kenapa harus ditakyid? Kan if'al sendiri sudah menunjukkan marroh. Ya kan? Takror, la yufid. Kalau dikatakan dia contoh salah marrot, ditakyid salah marrot. Kalau if'al ini menunjukkan marroh, kalau ditakyid salat marrot seakan-akan lakukan sekali dan lakukan 3 kali. Tanakut. Ya, tanakut. Mafhum? Gini. Ya, sigot if'al kalau kita iftirodon, kita anggap dia menunjukkan makna 1 kali, if'al 1 kali. Kalau kita berikan takyid if'al salasa marrot, berarti seakan-akan if'al marrotan waf'al salasa marrot. Tanakut lah, kan disuruh kan perintahnya disuruh sekali. Kok dia nyuruh 3 kali? Tanakut. Ya, nggak ada wa sebenarnya. Kan dari sigot if'alnya dipahami bahwasanya dia lil marroh. Kalau dia if'al salasa marrot, seakan-akan dia lakukan sekali, lakukan 3 kali. Mana? Tanakut. Lakukan sekali, lakukan 3 kali. Tanakut. Mana tadi halamannya? Oke. Tanakut. Makanya ini yang paling kuat pendapat yang pertama ini nanti. Ini alas sahih kan? Alas sahih. Pendapat yang kedua, ya dulu alat takrar. Ya dulu ala at-takrar. Ya dulu ala takrar bisyarti imkan ya. Dengan syarat mungkin untuk dikerjakan. Dalil mereka apa? Dalilnya hadis wa'atu zakah. Wa'atu az-zakah. Ketika zaman ayat ini turun, lalu setelah para muslimin mengerjakan zakat, Rasulullah meninggal, zakat tetap wajib. Zakat tetap wajib, ya kan? Makanya sampai Abu Bakar memerangi orang-orang mani'i az-zakah. Nah, dari dalil ini mengatakan, lah kalau dia hanya lil marroh, maka orang yang telah mengerjakan ya sudah. Ketika Rasulullah meninggal tidak wajib. Ya kan? Karena nanti dijawab oleh ulama, enggak. Karena apa? Kenapa mereka memahami bahwasanya wa'atuz zakah yufidu takror? Karena mereka ijma bahwasanya zakat ini memang litakror, lalil marroh dan seterusnya. Dalil kedua dari kelompok kedua ini yang yadulu alat takror mengatakan bahwasanya ini kias dengan nahi. Ya, kiasnya dengan nahi. Ketika ada perintah larangan, apakah ketika orang yang telah meninggalkan 1 kali larangan tersebut setelahnya boleh mengerjakan? Enggak. Makanya dia yufidu sebagaimana nahi yufidu takror, maka amar juga yufidu takror. Enggak, dijawab sama ulama. Kenapa di nahi dia yufidu takror sedangkan di amar la yufidu takror? Karena al aslu baru adzimah. Ya kan? Mungkin saja orang itu meninggalkan suatu pekerjaan karena asalnya memang baru adzimah, dia enggak dibebani suatu hal. Meninggalkan kan berarti tidak mengerjakan. Sedangkan ketika mengerjakan diperintahkan, dia harus mengadakan suatu pekerjaan. Sedangkan al-aslu apa? Baru adzimah. Makanya la yufidu takrar. Ini bantahannya. Lalu kelompok yang ketiga, ya dulu ala al-marrah. Ya dulu ala al-marrah. Jadi pendapatnya ada berapa tadi? Ini pendapat pertama yang disebutkan oleh Imam Juwaini.
Ini pendapat kedua, ini pendapat ketiga. Ya dulu alal marrah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah orang ketika diperintah, dia akan memahami bahwasanya ketika dia telah mengerjakan, ya sudah, dia telah yamtathilul amri, saqata alu wujub. Maka tabadur ini ada kaidah yang mengatakan at-tabadur dia apa? Min alamatil haqiqah. Ketika ya alamat amarah sama. Ketika tabadur ini amaratul haqiqah, ya berarti memang haqiqahnya adalah lil marrah seperti itu. Ini dalil yang ketiga. Dalil dari mazhab yang ketiga. Mazhab yang keempat mengatakan sigot if'al, ya sigot if'al atau sigot amr, dia mustarak. Sigotnya mustarak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah di suatu waktu dia menunjukkan marrah. Di fi'il yang lain atau di perintah yang lain dia menunjukkan apa? Menunjukkan takror. Sehingga ketika ada, kalau kedua-duanya hakiki, ya apalagi kalau bukan mustarak namanya. Ya kan? Mustarak kan apa? Satu lafadz punya banyak makna. Lah kalau ini if'al, dia punya makna lil marrah, dia punya makna lil takror. Berarti mau nggak mau namanya apa? Mustarak. Tidak mungkin diamalkan kecuali dengan ada ad-dalil, adalah qarinah, abil qarinah. Qarinah. Sehingga mustarak kita nggak tahu mana yang dimaksud kecuali dengan adanya qarinah. Mazhab kelima ini hampir sama dengan mustarak. Ini bedanya dia wahidun minhuma wala na'rifuh. Maka dia yahtaju ila ad-dalil awil qarinah. Wahidun minhuma wala na'rifuh. Salah satu dari takror ataupun marrah. Tapi kita nggak tahu yang mana. Beda ya sama yang keempat. Maka ini Imam Isnawi menjadikan dua madhab. Yang pertama mustarak, yang keempat tadi mustarak, yang setelahnya wahidun minhuma wala na'rifuh. Beda ya. Kalau mustarak dia kedua-duanya adalah maknanya, tapi kita nggak tahu mana yang dimaksud. Tapi kalau wahidun minhuma, dia bukan keduanya, bukan maknanya, bukan kedua-duanya. Ada salah satu yang hakiki, ada yang majazi. Sehingga perlu dalil. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Madhab, ada 5 madhab di dalam masalah. Kita besarkan biar terlihat. Nah, kita habis setelah ini kita tebalkan. Oke. Tadi layak tadi takrar ala sahih. Oh iya. Yang madhab pertama tadi yang disebutkan oleh Imam Juwaini, walayak tadi takrar ala sahih, ay walayak tadi takrar walal marrah. Tidak menunjukkan takror dan juga tidak menunjukkan marrah. Dia hanya menunjukkan mahiyatut tolab. Adapun dia wajib mengerjakan satu karena apa? Karena kita tidak bisa dianggap telah mengerjakan kecuali mengerjakan satu kali. Jadi marrah mengerjakan satu kali ini bukan menunjukkan bahwasanya if'alin menunjukkan marrah, tapi menunjukkan bahwasanya mahiyatut tolab akan terjadi ketika dia dikerjakan dalam satu kali. Paham ya? Oke. Di sini beliau menjelaskan, ini istidlal dari Imam Mahalli. Li'anna ma qusida bihi amri. Ya. Karena maksud dari amr itu min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marratil wahidah. Ini maksudnya. Istidlalnya ini. Wal aslu bara'atu dhimmati mimma zada 'alaiha. Karena orang bisa dikatakan telah mengerjakan apa yang diperintahkan, dia mengerjakan satu kali. Dan lebih dari satu kali ini adalah al-aslu bara'at dhimmah. Orang tidak mendapatkan taklif ini. Sehingga mau nggak mau, dia harus mengerjakan paling sedikit adalah satu kali. Illa idza dallat dalilu ala qasdit takrar. Nah, maksudnya ini,
Ini adalah yang tadi kita bahas di awal, illa idza dalat dalilu ala qasdi takrar. Maksudnya ala qasdi takrar walal marrah ini. Jadi ketika dia ditakyid atau ada dalil, ada qarinah, maka dia fayu'malu bihi. Nah, maka kita amalkan dengan qarinah tersebut atau dengan takyid tersebut. Contohnya kal amri bis shalawatil khamsi. Kal amri bis shalawatil khamsi. Dalilnya di hadis ada yang dikatakan innahunna khamsu shalawatin kulla yaumin wa lailah. Kulla yaumin. Jadi ada di sana qarinah atau dalil takrar. Sehingga dia yuhmalu ala takrar. Wal amri bi shaumi Ramadan. Atau perintah dalam mengerjakan puasa Ramadan. Ada qarinahnya, ada dalilnya. Dalilnya adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, di sana ada syarat. Ketika kalian melihat hilal Ramadan, maka kalian harus berpuasa, dan hilal itu berulang setiap tahunnya, sehingga puasanya diminta untuk setiap tahun. Wa muqabilu sahih. Oke. Tadi yang sahih pendapat yang pertama, wa muqabilu sahih annahu yaqtadi takrar. Fi'il atau sighat amr mujarrad, dia menunjukkan yaqtadi takrar. Berarti pendapat yang berapa? Kedua. Fayastaw'ibul ma'muru bil matlubi ma yumkinuhu minaz zamanil umri haitsu la bayana li amadil ma'muri bih. Jadi dia harus mengerjakan selama dia ada waktunya, dia harus mengerjakan fi'il tersebut. Lintifa'i murajjihi ba'dihi ala ba'd. Ya. Karena tidak ada murajjih, tidak ada dalil penguat yang menunjukkan bahwasanya dia hanya harus mengerjakan di awal saja, di tengah saja, atau di akhir saja. Ini pembahasannya nanti masuk ke wajib muwassa. Karena nanti orang yang mengatakan yaqtadi takrar, dia yaqtadi, atau terbalik, orang yang mengatakan yaqtadil faur, dia akan mengatakan yaqtadi takrar. Seperti itu. Ya. Sampai sini mafhum ya. Lalu selanjutnya beliau wala yaqtadil faur. Ya. Ini masuk ke mabhas berapa tadi? 4 ya, betul ya, 4 ya. Mabhas ke 4. Wala yaqtadil faur. Ini sebagaimana tadi, kita perlu tahu bahwasanya mahal nizaknya di mana. Al-amr dia imma di sini juga sama, muqayyad atau mutlak. 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 Atau muqayyad. Karena ini alal faur, berarti yang jadi inti permasalahannya adalah apa? Waktunya. Ya. Maka dia al-mutlaq aniz zaman. Dia muqayyad biz zaman. Nanti ada 2. Muqayyad biz zaman, dia ada 2 nanti. Fi'il ibadahnya, waktunya lebih sedikit dari waktu ibadah itu sendiri, atau gini bahasanya kadar waktu ibadahnya lebih sedikit dari kadar waktu ibadah. Kadar perbuatan ibadahnya lebih sedikit daripada kadar waktu ibadahnya, atau kadar perbuatan ibadahnya sama dengan kadar waktu ibadah. Atau tulis sajalah. Karena sama-sama kadar waktu ini. Bedanya kadar waktu ibadah sama kadar perbuatan ibadahnya. Jadi qadrul waktul ibadah maksudnya.
aktsar min qadr fi'il. Fi'il ibadah maksudnya. Nanti ada qadrul waqti yusawi qadral fi'li. Qadral fi'li. Ya. Qadral waqti aktsar min qadral fi'li. Berarti dia namanya apa? Oke. Qadral waqti aktsar min qadral fi'li. Berarti dia wajib apa? Muwassa. Waktunya lebih panjang dari perbuatan ibadahnya. Contoh, ibaratnya sholat. Sholat kan dari contoh zuhur masuk dari zawal keluar sampai bayangannya sesuai dengan sama dengan bendanya. Ya. Berarti sholatnya cuma 5 menit. Nah, maka ibadah sholatnya 5 menit, waktunya yang diberikan adalah 1 jam lebih. Berarti ibadahnya lebih sedikit. Kadar waktu ibadahnya lebih sedikit daripada waktunya itu sendiri. Lalu qadrul waqti yusawi qadrul fi'li. Dia wajib apa? Mudayyak. Contohnya adalah apa? Wajib mudayyak. Contohnya adalah puasa. Atau ketika perempuan ada yantafi al-mawani di akhir waktu dan dia hanya cukup untuk sholat wa asbabuha, maka dia juga qadrnya qadr mudayyak. Ya. Tuh, mudayyak muasa. Pembahasan muasa mudayyak kita lewati karena ini pembahasan masalah ahkam, dia masalah taklif, bahasanya sebenarnya di muqaddimah sana. Yang ingin kita garis bawahi adalah berarti mahal nizak kita, apakah ibadah itu yufidul faur atau tidak? Itu berarti di mana? Amru mutlak. Di amr mutlak. Nah, di muasa dia pembahasannya nanti ya, kalau muasa sebenarnya dia memang harus dikerjakan di dalam waktunya, intinya gitu. Atau waktu di awal, depan atau akhir, nah itu khilafnya di situ. Tapi intinya sama, dia harus dikerjakan di dalam waktunya. Dia muqayyad biz zaman. Sedangkan yang ingat yaqtadil faur atau tidak itu ada di mutlak. Dan orang yang mengatakan tadi yaqtadil faur lagi. Yaqtadi takrar, dia yaqtadi al-faur. Dia yang tadi takrar, dia yaqtadil faur. Ini mulazamah aja sebenarnya. Jadi atau yang tadi faur, yaqtadi takrar. Karena apa? Kalau dia yaqtadil faur, ketika dia masuk waktunya, dia sudah diperintahkan. Dia tidak mengerjakan fi'il ibadah, maka dia termasuk orang yang asli meninggalkan pekerjaan, sedangkan dia sudah diperintahkan, maka dia yaqtadil faur. Yang ingin dibahas di sini adalah khilaf ulama di sini adalah amrul mutlaq aniz zaman, dan dia yang tidak mengatakan yaqtadi takrar. Kalau yang yaqtadi takrar jelas dia yaqtadil faur. Di sini la yaqtadi takrar, dia ada ulama mengatakan la yufidu al-faur. Wala tarakhi. Maksudnya gitu.
Kalau ada yang mengatakan layak tadil faur, dia berarti wala yaqtadi tarahi. Atau wala yufidul faur wala tarahi. Ini pendapatnya jumhur. Di sini wala yaqtadil faur ala sahih, maksudnya sahih ini. Sama. Dalilnya apa? Dalil jumhurnya. Takrar, dalilnya adalah imma takrar atau tanakut. Dalilnya sama. Contoh tadi di sana tadi if'al marratan, kalau di sini if'al fauron. Kalau sighah if'al ini dia yufidul faur, kalau dia ditakyid fauron, dia takrar. Maksudnya takrar ininya, takrar perintahnya. Berarti takyid dia dengan fauron, dia la yufid. Sedangkan ketika dia if'al ba'da syahri, contoh ba'da syahri atau ba'da sana dan seterusnya, kalau dia if'al ini yufidu fauron, tanakut, ya, kerjakan sekarang, kerjakan nanti setelah 1 bulan, tanakut. Sehingga ulama mengatakan fi'il amr atau amr itu tidak menunjukkan la yufidul faur wala yufidu at-tarahi. Lalu dalil yang selanjutnya adalah di satu keadaan dia yufidul faur. Di satu keadaan, contohnya apa? Orang disuruh beriman, yufidu al-faur. Makanya kan nggak boleh ketika ada orang yang ingin masuk Islam harus ditunda. Ya kita seakan-akan ridho bil kufri. Terus lalu di keadaan yang lain dia yufidu at-tarahi. Taratan bil faur, taratan bit tarahi. Ulama akhirnya melihat qadar mustaraknya apa di sana? Tolak. Ya. Sehingga tarahi wal faur dia bil qarinah. Sehingga if'al itu hanya menunjukkan tolak saja, tidak menunjukkan bil faur ataupun tarahi. Lalu pendapat yang kedua mengatakan yufidul faur. Kenapa mereka mengatakan yufidul faur? Ini ada dalilnya ada di pembahasan wajib muasa. Karena dia sudah diperintah, dia sudah masuk ke dalam waktunya. Ketika dia tidak mengerjakan, maka dia dianggap berdosa. Karena dia meninggalkan suatu waktu di mana waktu itu dia sudah diperintahkan tapi dia tidak mengerjakan. Yufidul faur. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga dan keempat ini hampir sama. Ini mustarak. Ini ahaduhuma wala na'rif. Wala na'rifu. Sama kayak yang di atas tadi. Dalilnya juga sama. Di satu keadaan ada yang lil faur, di satu keadaan ada yang lit tarahi. Maka kalau kedua-duanya ini kita anggap ini adalah hakiki, if'al secara makna hakiki, maka ya mau nggak mau ini namanya mustarak. Lafadznya satu. Karena madahnya madah if'al. Tapi dia menunjukkan dua makna. Oh, berarti dia mustarak. Berarti butuh qarinah. Lalu yang keempat, dia ahaduhuma wala na'rifuh. Yang hakiki adalah salah satu dari keduanya. Tapi kita nggak tahu mana yang hakiki. Sehingga kita butuh dalil. Sehingga akhirnya kita tahu mana yang majazi, mana yang hakiki. Berarti pendapat ketiga dan keempat ini at-tawaqquf. Sama, yang tadi juga pendapat di takrar dan juga bil marrah, pendapat keempat dan kelima ini pendapat at-tawaqquf. Ya. Sama tawakuf. Karena apa? Butuh dalil. Untuk menentukan salah satunya. Tawakuf. Kita baca wala yaqtadil faur li'anna al-gharada minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin biz zamanil awal
duna zamani tsani. Nah. Dalil la yaqtadil faur wa la yaqtadi tarahi. Itu adalah apa? Karena maksud dari perintah itu adalah kita diperintahkan untuk mengadakan suatu pekerjaan tersebut. Terus apakah harus langsung atau boleh nanti atau boleh di waktu yang pertama, tengah ataupun yang akhir dan seterusnya itu? Apakah ada penguatnya? Ya kalau tidak ada penguat, kalau kita menguatkan salah satu berarti tarjih bila murajjih. Enggak boleh, mamnu. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang lebih kuat antara waktu yang pertama, waktu yang kedua ataupun waktu yang ketiga. Waqila ya muqabil sahih yaqtadil faur. Tadi yaqtadil faur. Wa ala dzalika yuhmalu qaulu man yaqulu yaqtadi takrar. Jadi orang yang mengatakan yaqtadi takrar, dia yaqtadi al-faur. Nah, selanjutnya wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Ini namanya muqaddimatul wajib. Muqaddimatul wajib. Perlu dilihat juga muqaddimatul wajib ini ada dua. Muqaddimatul wujud atau muqaddimatul wujub. Ya. Muqaddimatul wujud atau biasa dikatakan orang muqaddimatul wajib atau muqaddimatul wujub. Maksudnya wajib karena dia muqaddimah dalam perkara wajib. Kan kita kemarin bahas bahwasanya wajib itu sifat dari fi'il. Sedangkan wujub itu adalah khitab. Jadi perintah kewajiban, contoh zakat. Perintah wajib zakat, apakah kita harus mengumpulkan uang sehingga wajib zakat? Enggak. Nah, tapi ketika sholat, fi'il sholat, ya, apakah kita harus kita disyaratkan di dalam diri kita tidak boleh gila? Ya enggak. Ya kan bisa aja datang gila. Kita enggak bisa menolak itu. Tapi karena ini fi'ilnya adami, maka enggak dibahas. Kalau di zakat kan fi'ilnya dia wujudi, makanya dibahas. Kita kan mafhum ya, maksudnya fi'ilnya wujudi adami. Gila, dia adami atau wujudi? Dia syarat adami atau wujudi? Adami, ya kan? Sedangkan milku lil mal, dia wujudi atau adami? Wujudi, kan harus ada, ya kan? Sehingga apakah kita harus mengadakan hal itu? Gitu. Maka pembahasan muqaddimatul wajib ini, muqaddimatul wajib ada dua sebenarnya. Muqaddimah wujudu al-wajib sama muqaddimah wujubu al-wajib. Pembahasan yang dikatakan wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu bihi, ini di mana? Di sini. Di muqaddimatu wujudu al wajib atau muqaddimatul wajib, bukan di muqaddimatul wujub. Contohnya di sini, kal amri bis salati amrun bit taharatil muaddiyati ilaiha. Fa inna salata la tasihhu biduniha. Ay shalah bimakna syar'iyyah, as-sahihah. La tasihhu biduniha, bukan cuma bimujarad harakat maksudnya. Jadi ketika kita diperintahkan untuk sholat, apakah kita juga diperintahkan untuk toharoh, diperintahkan untuk wudu? Ya. Sehingga wudu itu juga wajib, disebabkan sholat itu wajib. Nah, lalu kalau contoh dari muqaddimatul wujubul wajib, itu tadi perintah zakat, ya kan? Apakah kita diperintahkan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya hingga kita wajib zakat? Enggak. Ya kan? Sehingga kita tidak diwajibkan apa? Wujubul wajib, muqaddimah wujubul wajib ini la yajibu tahsiluha.
Sedangkan muqaddimatu wujudul wajib itu wajib kita kerjakan. Maka tadi wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Ya, kita diperintahkan untuk suatu hal dan perintah itu wajib, maka ketidaksempurnaan perbuatan tersebut dengan tidak mengerjakan hal lain, maka hal lain tersebut juga termasuk perbuatan yang diperintahkan. Maka sehingga muqaddimatu wujudul wajib dia wajib, muqaddimah wujubul wajib dia la yajib. Wa idza selesai pembahasan tentang masalah wujubul wajib. Ini sebenarnya pembahasannya juga panjang juga. Apakah nanti yang wajib itu adalah syarat, sabab dan seterusnya? Apakah syaratnya juga syarat yang syar'i, akli, adi atau cuma syarat syar'i aja? Nah, itu pembahasannya mungkin bisa dibahas di pertemuan yang lain atau di kitab yang lain. Intinya seperti itu. Muqaddimatul wujubul wajib ini wajib. Sedangkan muqaddimatu wujubul wajib wujudu ya. Jadi perlu digaris bawah ini, wujubu sama wujudu. Ini perbedaannya di sini. Karena muqaddimah wujudul wajib nanti ada syarat, ada sebab. Nanti apakah yang wajib itu sebab aja atau syarat saja, atau syaratnya yang syaratnya adi atau syarat syar'i. Nah, itu ada pembahasannya panjang itu sebenarnya. Tapi kita cukupkan di sini. Nanti dibahas di pertemuan yang lain atau di kitab yang lain yang lebih sesuai. Wa idza fu'ila bil bina'il maf'uli ay al ma'muru bihi. Wa idza fu'ila maksudnya bil bina'il maf'ul, cara membaca fu'ila dia bukan dengan binanya, bukan bina apa di sini idza fu'ila. Jadi dia fu'ila dengan dia pasif. Nah, binanya bina maf'ul atau bina majhul. Ai al ma'muru bihi. Ketika perbuatan yang diperintahkan itu telah dikerjakan. Yakhrujul ma'muru. Maka telah keluar siapa? Al ma'mur mukallaf anil uhdah. Dari ikatan perintah tersebut. Wa yattasiful fi'lu bil ijza'. Ini masalah al-ijza. Berarti mabahas ke berapa? 7. Sebelum mabahas yang terakhir. Mabahas 6. 6. Masalah ijza ketika orang telah mengerjakan perintah. Dia telah keluar dari ikatan perintah tersebut atau dia telah dianggap mengerjakan perintah. Apakah perbuatan tersebut dianggap ijza, mujzi atau dianggap seperti itu secara syariat? Ini khilaf antara ulama. Dan fi'il apa saja yang ada di dalamnya ijza? Nah, sebenarnya perlu kita ketahui, fi'il yang di dalamnya ada ijza itu hanya fi'il yang dia dzu wajhain. Ya. Fi'il yang enggak punya wajhain dia enggak dianggap ijza. Maksud wajhain apa? Sihah atau fasad. Setiap fi'il yang punya kemungkinan sihah atau fasad, dia bisa dihukumi ijza. Tapi kalau fi'il tidak ada di dalamnya wajhain atau tidak bisa dihukumi sahih atau fasid, maka dia tidak dianggap ijza. Masalah ijza ini dia khilaf antar ulama. Apakah ijza itu bermakna sukutut thalab atau sukutul qada? Ya. Mas'alatul ijza dia makna dari ijza ini sendiri itu adalah sukutu at-thalab atau sukutu al-qada. Nah,
khilafnya di sini. Kalau ijza dikatakan sukutu tolab, sehingga apa? Orang yang dia telah mengerjakan toharoh, yadun annahu telah mengerjakan toharoh, lalu sholat, fabana, setelahnya dia fabanal hadas, maka dia telah mengerjakan fi'il sesuai dengan perintahnya. Maka dianggap yujzi wa in kana yalzamu al-qada, ya kan? Kalau dikatakan sukutul qada, makna ijza adalah sukutul qada, maka surah yang kita berikan tadi, orang yang dia mengerjakan sholat dengan toharohnya lengkap, syarat, rukun terpenuhi, ternyata setelah sholat dia tahu bahwasanya dia tadi hadas, maka sholatnya tidak sah. Dia harus qada, ya kan? Maka dia tidak dianggap mujzi. Maka kebanyakan mujzi ini terjadi khilaf itu karena maknanya adalah sukutul qada. Ya, jadi indal fuqaha ketika dikatakan ijza, mujzi itu adalah sukutul qada, bukan sukutul tolab. Tadi perbedaan antara sukutul tolab dan sukutul qada. Ketika dia mengira bahwa dia sudah wudu, terpenuhi syarat, dia rukunnya dikerjakan ketika sholat, ba'da sholah dia ternyata dia hadas. Sebenarnya ketika sholat dia hadas. Sholatnya mujzi. Sholatnya mujzi. Khilafnya di situ. Apakah sholatnya mujzi? Kalau kita katakan ijza itu sukutu tolab, mujzi'ah. Wa in kana yalzamu qada. Tapi kalau kita katakan ijza itu sukutul qada, berarti sholatnya mujzi, la yujzi. Nah, khilafnya di situ ya. Kalau dari sini dilihat dari pembahasan ini secara dohir Imam Juwaini dan Imam Mahalli, makna dari ijza adalah sukutu apa? Sukutu tolab. Wa idza fu'ila bil bina'il maf'ul, maksudnya wa idza fu'ila al ma'muru bihi yakhrujul ma'muru 'anil uhdah. Ketika fi'il itu telah dikerjakan, maka dia termasuk dianggap telah mengerjakan dan keluar dari permintaan tersebut. Wa yattasiful fi'li bil ijza. Ya, jadi bimujarrad fi'li dianggap mujzi. Maka dari pembahasan ini seakan-akan beliau ingin mengatakan bahwasanya ijza maksudnya adalah sukutu tolab. Sedangkan khilaf ulama di sini tadi, apakah makna ijza adalah sukutu tolab atau sukutul qada? Sehingga perlu diketahui ulama di fuqaha ketika mengatakan wa sholatuhu mujzi'ah, itu maksudnya adalah sukutu al-qada. Sehingga ada beberapa istilahat, ba'du istilahat indal usuli sama dari janib nadhari usul fiqh dan janib tatbiki dalam fikih kadang berbeda mustalahnya. Oke. Selanjutnya beliau masuk ke ini pembahasan ke mabhas ke-7, tanbihun alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhul. Mukhatab. Di sini siapa yang menjadi mukhatab maksudnya? Dibahas di amr, jadi ketika nanti di nahyi dia tidak dibahas. Hadhihi tarjamatun. Ini adalah unwan, ini adalah judul dari pembahasan yang akan dibahas. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Jadi masuk ke dalam khitab Allah atau yang diperintah oleh Allah itu adalah al-mu'min. Wa sayatil kalamu fil kufar. Dan nanti beliau akan membahas tentang masalah kafir, apakah masuk ke dalam khitab Allah atau tidak. Wasahi ini dia mubtada, jadi bukan
bukan apa? Bukan naat atau bukan tabe dari mukmin. Jadi bukan yadkhulu fi khitab, seakan-akan kan tabe karena dia ada waw. Wawnya di sini tidak. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Kalau kita tidak baca kalam Imam Mahalli berarti apa? Wa yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minuna wasahi. Kan itu. Enggak. Wasahi dia sini mubtada. Wasahi wassabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Adapun orang yang lupa, ya, artinya bahasa Indonesia sahi lupa. Kita lalai ghafil. Ghafil a'am min sahi, min nasi. Sahi, sobi, nasi, majnun, ghafil dia. Makanya dia nanti pembahasan di usul ada khitabul ghafil. Bagaimana ghafil? Masuk dalam ghafil, ya sahi, nasi, sobi, majnun. Itu ghafil. Padanan katanya nggak tahu di bahasa Indonesia seperti apa yang lebih tepat. Intinya sahi dia perbedaan sahi dan nasi dia nasi maksudnya lupa bermakna nasi bermakna lupa. Nasi bukan nasi yang dimakan, nasi yayansa. Itu maksudnya adalah orang yang ketika dia ghaflah yahtaju ila i'adah nazar. Kalau sahi dia la yahtaj ila hifdzin jadid atau i'adat nazar. Dia yahtaj ila tanbih saja. Setelah tanbih dia ingat lagi. Itu perbedaan antara nasi dan sahi. Di sini sahi waswabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Dia tidak masuk ke dalam khitab Allah. Dia tidak masuk ke dalam mukallaf. Lintifa'it taklif. Ya, karena telah diangkat taklifnya dari mereka. Ini mafhum ya. Karena mukallaf ya baligh akil, muslim baligh akil. Balagat dakwah, salim hawas dan seterusnya itu. Wa yu'marus sahi. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan. Wa yu'marus sahi ba'da dhahabis sahwi anhu bijabri khalalis sahwi. Ka qada'i ma fatahu minas sholati wa dhamani ma atlafahu minal mal. Bentuk dari dia harus mengerjakan pekerjaan yang telah dia tinggalkan di masa sahunya, di masa ghaflahnya, itu min babi apa? Min babi khitabi al-wada. Ya, bukan min babi khitabi taklif. Makanya di awal pembahasan dibahas khitab wada, khitab taklif itu fungsinya di sini. Kita bisa membedakan mana khitab wada, mana khitab taklif. Diperintahkannya sahi untuk mengqadha shalah ataupun doman ketika dia merusak atau menghilangkan harta orang lain, itu udah mimbabi khitab wada. Atau nanti ada khilaf juga bahwasanya apakah qadha dia bi amrin jadid atau dia. Kalau qadha itu bi amrin jadid ya kelas, berarti dia enggak masuk bahasan sini. Kalau qadha dia laisa bi amrin jadid, dia masuk di sini. Lalu pertanyaannya, kalau sahi ini diperintahkan untuk qadha salat, dan qadha salat termasuk khitab wada. Terus apakah sobi wal majnun dia juga sama? Ya kan? Dia juga sama diperintahkan untuk mengerjakan qadha salat? Enggak. Bahkan juga nanti kafir apakah diperintahkan untuk qadha salat? Enggak. Karena apa? Yang pertama, sahi, dia hukum asalnya memang dia adalah mukhatab, dia mukallaf. Sedangkan sobi, majnun dan seterusnya dia bukan apa? Bukan mukallaf hukum asalnya. Sehingga ketika dia ditaklif, dia itu di hukum asalnya memang bukan mukallaf. Sehingga ketika dia setelah dia balik, ya, dia sobi terus balik, dia tidak wajib mengerjakan sholat yang telah dia tinggalkan di masa sobi. Ya, berbeda dengan sahi.
Kalau kita katakan loh, kalau gitu sobi, ya sobi sama aja. Lah kalau kita katakan sobi dan majnun itu dia sama dengan sahi, kita akan mengatakan bahwasanya ya sama, nanti kita bisa menjadikan bahwasanya bahimah itu juga dia taklif karena sama-sama tidak punya akal. Ini kita lepas dari hasasiyah bahwasanya sobi itu manusia, bahimah itu hewan, enggak ya. Intinya adalah sama-sama kesamaan di sana, tidak ada akal. Situ. Wal kufar di sini masuk pembahasan kufar. Mukhatabun bi furu'i syara'i wa bima la tasihhu illa bihi wa huwal Islam. Di pendapat yang sahih bahwasanya orang-orang kafir dia dikhitab dalam masalah furu'. Nanti khilaf juga, ada khilaf mengatakan dia hanya dikhitab masalah aslul iman. Maksudnya masuk ke dalam Islam itu sendiri. Liqaulihi ta'ala, ma salakakum fi saqar. Ini dalil yang mengatakan bahwasanya kafir itu masuk ke dalam khitab furu'. Qalu lam naku minal musallin. Nah, orang kafir ketika di neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka sakor? Karena anak enggak sholat. Nah, asalkan kan mereka enggak Islam, kan berarti mereka enggak wajib, enggak. Ya gara-gara dia enggak masuk Islam, dia enggak bisa mengerjakan sholat. Wa faidatu khitabihim biha, maka faedah dari khilafnya atau dari dikhitabnya adalah iqabuhum 'alaiha. Mereka akan di dalam neraka nanti akan di wallahu a'lam, dia akan di iqab. Jadi ganjaran atau hukuman. Lah kalau orang Islam aja ketika enggak sholat mendapat hukuman, lah apalagi orang kafir. Lah kalau orang kafir cuman dia tidak mendapatkan iqab, dia hanya mendapatkan iqab bahwasanya tidak masuk Islam. Terus orang Islam dia mendapatkan iqab bahwasanya enggak sholat. Ya berarti farqunya sedikit saja perbedaannya. Maka orang kafir dia akan juga mendapatkan hukuman atas mereka meninggalkan sholat ketika di dunia. Jadi double hukumannya. Itla tasihhu minhum halal kufri. Ya, memang enggak sah ketika dalam keadaan kafir. Litawaqqufiha 'ala niyyah, karena niat salah satu syarat niat adalah Islam. Wala yu'akhaduna biha ba'dal Islam. Dan mereka tidak diperintahkan untuk qada setelah Islam targhiban lahum atau targhiban fihi fil Islam. Targhiban lahum fi. Targhiban karena untuk memberikan optimisme ke dalam diri mereka bahwasanya mereka itu mendapatkan ampunan. Ini juga ada dalilnya. Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lakum ma qad salaf. Jadi ini dalil untuk menunjukkan bahwasanya selain targhib, dalilnya adalah targhib, dalilnya adalah nas. Ada nasnya. Oke, tadi ada yang kelewat tapi oke lah. Udah. Wal amru bisyai' nahyun an diddih. Ini mabahas terakhir, mabahas ke-8 dalam pembahasan amr. Apakah ketika ada orang yang melarang sesuatu atau memerintahkan sesuatu, dia perintah dari sebalik perintah, larangan dari sebalik perintah tersebut? Mana tadi? Wal amru bisyai'i nahyun an diddih. Perintah terhadap suatu hal, dia larangan dari didnya, dari antonimnya atau sebaliknya. Wan nahyu anis syai' amrun bididdih. Begitu pula sebaliknya. Larangan dari suatu hal itu adalah perintah dari sebalik hal tersebut. Contoh di sini beliau memberikan contoh, fa idza qala lahuskun kana nahyan lahu anit taharruk au la tataharrak kana amron lahu bisukun.
Ini al-amru bi syai' nahyun an diddihi. Diddihi ad-dadihi. Gini. Contoh di sini diberikan contoh uskun. Atau kita contoh yang lain. Kum. Ya, kum, berdiri. Nahyun al-amru bi syai'. Bi syai'nya di sini kum. Nahyun an diddihi. Berarti apa? La takum. Nahyun an diddihi. Oh, berarti nahyun an diddihi la tajlis. Oke, sahih, la tajlis. Ketika dikatakan kum, ini sama dengan apa? La tajlis. Tapi apakah ketika dia kum berarti dia la tajlis? Nanti apakah dia yattaji. Terus apa lagi? Yastalqi atau yajri dan seterusnya lah. Ya. Apakah dia ketika dikatakan kum dia nahyun an diddihi ini saja atau nahyun an addadihi juga yang lain? Nah, di situ ya. Nanti di sini katakan fa idza qala lahu uskun kana nahyan anit taharruk aw la tataharrak kana amron lahu bisukun. Nah, ini kalau dia karena sukun dia afrodnya banyak. Jadi sehingga ketika uskun la tataharrak ya harokah dalam afrod dari harokah ya lari, ya lain dan seterusnya. Ya. Contohnya di sini kum. Kum ini la tajlis. Ini min babi apa? Tadod. Nah, min babi tadod. Sedangkan di ini ya toji yasalki ya min babi apa? Mulazamah. Maksudnya gimana? Dengan diperintahkan berdiri, otomatis secara tidak langsung dia juga tidak apa? Tidak tiduran, tidak lari dan tidak yang lain. Jadi yalzamu min qiyam, adamu itija, adamu istilqa dan adamu yang lain. Nah, jadi nahyun an addadihi dia min babil apa? Mulazamah, bukan min babil tadad gitu. Jadi dia kalau dengan la tajlis dia tadad mutabaqah. Tapi kalau dengan yang lain dia iltizam. Dalalahnya iltizam seperti itu. Makanya dikatakan ya. Intinya di situ, yang ingin Anda sampaikan di situ. Maka nanti contohnya kalau ada orang yang mengatakan in khalafti amri atau nahi atau sama sajalah nahi fa anti talik. Nah, in khalafti nahi, kalau kamu apa melanggar laranganku, ya kan? Kalau kamu melanggar laranganku, maka kamu tertalak. Nah, perhatikan kalau kamu melanggar laranganku, terus lalu setelahnya si laki-laki mengatakan usmuti, berarti dia apa? Lawannya apa? La tatakalam.
Hah? Lawannya berarti? La amrun bisyai' nahyun an diddi. Al amru bisyai' nahyun an diddi. Berarti lawannya apa? Nahyun an diddihi apanya? La tatakallami. Sahih? Sahih? Sahih. Usmuti itu sama dengan la tatakallami. Ini nyambung. Ini. La tatakallami. Usmuti itu sama dengan al amru bisyai', ya. Amrunya di sini apa? Usmuti. La tatakallami. Dia nahyun an diddihi. Shamat diddu somti apa? Takallum. Berarti amrnya shamat, berarti nahyunya takallum. Usmuti nahyunya la tatakallami. Masalahnya adalah laki-laki ini yang dikatakan adalah usmuti, yang dikatakan adalah al-amru. Ya. Lalu ketika di usmuti, lah kok perempuannya atau istrinya berbicara. Jadi yang dilanggar apanya? Yang dilanggar apa? Perintah atau larangan? Perintah. Yang dilanggar perintahnya. Kan yang qala zauj usmuti. Yang dilanggar adalah perintahnya. Apakah tolaknya terjadi? Ya di sini di khilaf. Khilaf ulamanya di sini. Yang dikatakan qala usmuti. Ini memang kalau butuh ditulis, makanya ini butuh ditulis. In khalafti nahyi, kalau kamu melanggar laranganku, fa anti talik, maka kamu tertalak. Faqala usmuti fatatakallam. Lalu dia ngomong. Yang dilanggar mana? Larangan atau perintah? Perintah. Ya kan? Dia masuk ke dalam syarat ini enggak? Secara dohirnya nggak masuk. Makanya di situ khilaf ulama. Ulama yang mengatakan al-amru bisyai' nahyun an diddih, dia mengatakan talaknya terjadi, jatuh. Tapi kalau dilihat dari dohir dilihat dari dohir syarat, bahwasanya in khalafti nahyi di sini nahyi, bukan amri. Fa anti talik. Maka dia tidak terjadi talak. Karena nahyu itu tidak sama dengan amr. Wa in kana al-amru bi syai' nahyun an diddihi. Nah, maka di sini tarjihat ulama di sini bermain tarjihatnya di situ. Dilihat dari dohir syaratnya enggak terjadi. Tapi dilihat bahwasanya al-amru bi syai' nahyun an diddihi, perkara ini waqi'. Ya. Lalu setelahnya wan nahyu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla bil Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manulak fir wasir anta akraman satar wa salatullahi ta'ashal mustafa man ila haqida'ana wal wafa bi kitabin fihi lana shifa. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. فأنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تسل لكل حوبة وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول آله وصحبه عيلة تصير صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.